Shalom dan selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Doa dan harapan kami saudara tetap dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan senantiasa dianugerahkan sukacita yang dari Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyesali dan memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang pernah kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Namun akan jauh lebih benar dan berguna kalau kita menindaklanjuti penyesalan dan pengakuan itu dengan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama dan melakukan perbuatan yang berguna di tengah-tengah kehidupan kita. Kata bijak mengatakan, dulu adalah masa lalu, sekarang adalah kesempatan, dan besok adalah masa depan. Berangkat dari pemahaman ini, kita akan kembali belajar dari kisah Daud yang dituliskan dalam renungan pagi ini. Mazmur pasal yang ke-25 ini mengisahkan beratnya pergumulan yang dialami oleh pemazmur, yaitu Raja Daud yang dipermalukan, dihina dan dikudeta oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Absalom berusaha menggulingkan tahta kerajaan ayahnya dan berencana mengambil alih kepemimpinan sebagai raja dengan cara yang tidak pantas dan melakukan tindakan amarah. Kita boleh membayangkan betapa pedihnya perasaan Daud ketika beban dan persoalan yang besar itu berasal dari anaknya sendiri. Namun dengan rasa yakin, dengan membawa beban dan rasa sakit yang amat sangat, Daud datang memohon kepada Tuhan di dalam doa. Itu sebabnya Mazmur ini juga dikenal sebagai doa pribadi pemazmur kepada Tuhan. Di dalam doa itu, pemazmur mengakui dan sadar akan segala dosa masa lalu yang pernah ia lakukan. Bahkan ia merasa bayang-bayang kelam di masa lalu terus mengikuti dan membuatnya sulit menerima rahmat daripada Tuhan. Ini pemahaman versi pemazmur. Namun melalui perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa, pemazmur mengalami suatu momen tertinggi dengan mengalami pertobatan. Pertobatan adalah suatu momen di mana kita sadar dan tahu benar keberadaan kita. Kita sadar akan dosa kita. Kita sadar akan kesalahan kita. Kita sadar akan kecurangan kita yang pernah kita lakukan. Namun yang tidak kalah penting, kita sadar akan kasih dan kebesaran Tuhan yang memberikan kehidupan yang baru kepada kita, jauh melebihi segala dosa-dosa kita. Dan di sanalah kita melihat bagaimana Tuhan benar-benar menginginkan kembalinya orang fasik ke jalan yang benar, kembalinya orang-orang berdosa untuk hidup dengan benar. Dan bahkan Mary Clark mencoba untuk mengistilahkan kehidupan baru orang-orang yang kembali kepada Tuhan seperti malam menantikan pagi, seperti buruh menantikan upah, dan seperti petani menantikan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan di masa lalu, dan beban masa lalu sering kali membayangi dan menggagalkan niat kita untuk melakukan kebaikan. Hal itu bisa saja terjadi karena kita merasa tidak layak untuk melakukan sesuatu. Kita merasa dosa kita terlalu besar. Kita merasa kesalahan kita terlalu besar. Namun kisah Daud dalam Mazmur ini, dalam doa kepada Tuhan, mengingatkan kita bahwa kepasrahan dan pengakuan di hadapan Tuhan adalah awal dari pertumbuhan iman
Mazmur yang tetap kuat dan teguh di tengah kerapuhan yang melemahkan, di tengah beban yang begitu berat menekan. Ia memandang tujuan hidup adalah memperoleh pembenaran dan pengampunan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan itu baik dan benar. Kasih setianya telah ada sejak purbakala. Demikianlah pemazmur mengungkapkan jalan-jalan Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Itu mengapa firman ini mengatakan, ingatlah aku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Kita tahu hidup ini benar-benar adalah pemberian Tuhan. Sekalipun dosa kita benar-benar membuat kita tidak layak datang kepada Tuhan, tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita beroleh hidup yang baru berdasarkan pengampunan daripada Tuhan. Kehidupan masa lalu tidak menentukan. Asal kita mau bertobat dan hidup dalam kehendak Tuhan, langkah terakhir dari hidup ini, itulah yang menentukan. Karenanya saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup di dalam masa depan yang telah Tuhan rancangkan dan Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Mintalah petunjuk daripada Tuhan kalau beban hidup sedang menekanmu, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan penuh dengan kasih setia. Selamat menggumuli firman Tuhan dan selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan di pagi ini Tuhan, Engkau kembali menganugerahkan kepada kami hari yang baru, sukacita yang baru, bahkan firman Tuhan yang memperbaharui hidup kami. Benar jika seandainya kami dibayang-bayangi kesalahan masa lalu, ketakutan membuat kami seakan tidak layak beroleh berkat dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberikan kepada kami kekuatan bahwa anugerah dan kebaikan Tuhan melebihi segala dosa yang kami lakukan. Karena Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga Tuhan boleh pakai kami menjadi alat-alat kemuliaan. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, tetapi ampunkan kami akan dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.